Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Anggun Wijayanti dengan NPM 1811080252, dengan Elja Nia Mutiara dengan NPM 1811080069, dengan Alfio Lorenza Safitri dengan NPM 1811080045, yaitu dengan Medi Irawan dengan NPM 1811080437. Kami di sini ingin menjelaskan tentang bimbingan konseling kelompok dengan aplikasi instrumen dalam konseling untuk memenuhi tugas komprehensif. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Tujuan layanan konseling kelompok secara umum adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui layanan konseling kelompok, hal-hal dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa, diungkap dan didinamikan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi siswa berkembang secara optimal. Melalui layanan konseling kelompok juga dapat dientaskan masalah klien atau siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya, menurut Prayitno secara khusus, oleh karena fokus layanan konseling kelompok adalah masalah pribadi individu peserta layanan, maka layanan konseling kelompok yang intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut, para peserta memperoleh dua tujuan sekaligus, yaitu pertama, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku, khususnya, dan bersosialisasi dan berkomunikasi. Kedua, terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain yang menjadi peserta layanan. Baik, kemudian asas-asas layanan konseling kelompok. Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri merupakan 3 etika dasar konseling. Dalam kegiatan layanan konseling kelompok, ketiga etika tersebut diterapkan. Yang pertama, asas kerahasiaan, berarti tidak membocorkan keterangan yang telah diungkapkan. Aplikasi asas kerahasiaan lebih dirasakan pentingnya dalam konseling kelompok, mengingat pokok bahasan adalah masalah pribadi yang dialami anggota kelompok. Kemudian asas kesukarelaan terus-menerus dibina untuk upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Dengan asas kesukarelaan tersebut akan mewujudkan peran aktif dari mereka masing-masing untuk mencapai tujuan layanan. Instrumen supervisi layanan bimbingan konseling adalah instrumen yang terdiri dari beberapa pernyataan tentang pelaksanaan bimbingan kelompok. Supervisi layanan bimbingan kelompok dilaksanakan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Sedangkan bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan di kelas dengan cara metode ceramah. Arah dan tujuan supervisi konseling yaitu yang pertama, 1. Mengontrol kegiatan-kegiatan dari para personil bimbingan, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. 2. Mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. 3. Memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. 4. Memungkinkan terlaksananya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tujuan supervisi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi profesional konselor. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan identitas profesional. 3. Mendorong perkembangan pribadi dan profesional.
4. Mempromosikan kinerja profesional. 5. Memberikan jaminan mutu terhadap praktek profesional. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.